Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @gundulsiler. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ummah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jangan lupa salam kalau masuk rumah, nak. Rumah itu tidak hanya kita yang tinggal, pasti ada makhluk lain. Pesan almarhum bapak. Sudah cukup lama mau cerita ini, tapi agak mager. Jadi pelan-pelan ya, sambil menikmati magernya. Akhir-akhir ini jadi kepikiran pesan almarhum bapak. Jangan lupa mengucapkan salam saat masuk rumah. Sebut saja aku. Keterpaksaanku harus pindah-pindah rumah karena tuntutan keadaan. Maklum, aku adalah kontraktor alias tukang kontrak rumah. Setiap rumah pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apalagi untuk aku dan keluarga kecilku yang kontraktor di rantauan. Aku orang yang tidak begitu pemilih. Rumah yang bersih saja sudah cukup untukku. Tapi sayangnya rumah ini seperti memilihku. Setelah menikah, aku dan suamiku memang belum memiliki rumah sendiri. Apalagi suamiku harus bekerja jauh dari tempat asal kota kami. Kami masih bingung harus tinggal dan memilih rumah tetap di mana. Karena saat menikah dan akhirnya hamil, aku masih kuliah dan masuk semester akhir. Maka kami putuskan untuk berhubungan jarak jauh dulu. Aku masih harus menyelesaikan kuliahku dulu karena sudah masuk skripsi, dan suamiku tetap harus bekerja di kota rantaunya. Sampai aku menyelesaikan skripsiku, tepat saat itu anakku lahir. Rencananya aku akan ikut suamiku ke rantauan bersama anakku setelah anakku lahir. Tapi karena Allah memberi aku rezeki lebih pada anakku dengan kesehatannya yang sedikit berbeda dari anak-anak lain. Akhirnya aku putuskan untuk tetap di rumah orang tuaku sampai anakku benar-benar sehat. Maklum, aku masih harus bolak-balik rumah sakit sampai anakku benar-benar membaik. Sampai setahun lebih dan beberapa kali operasi, akhirnya anakku membaik dan bisa aku ajak ke kota rantauan menemani suamiku yang bekerja di sana. Kami memutuskan untuk mencari rumah yang disewakan atau dikontrakan. Dan dengan bantuan teman suami, kami mendapatkan rumah yang dikontrakan. Rumahnya di dalam sebuah komplek perumahan kecil yang masih baru dan masih banyak tahap pembangunan lanjutan. Karena masih komplek perumahan baru, maka rumah-rumahnya pun masih baru. Jadi cukup bersih dan masih tertata rapi, walaupun masih sedikit pepohonan. Kami mendapatkan rumah paling ujung, dengan jalan cukup lebar, di sampingnya yang berbatasan langsung dengan dinding pembatas komplek. Depan rumah jalan membentuk pertigaan dengan taman cukup lebar tepat di seberang rumah, serta tiang lampu jalan yang tepat di depan rumah. Aku cukup senang dan nyaman dengan rumah ini. Pemilik kontrakan pun baik. Sama-sama dari Jawa Tengah dan lebih taat agama. Karena merasa cocok dengan rumah ini, kami langsung membayar untuk menyewanya setahun. Setelah semua beres dan barang-barang sudah sampai, kami segera pindah. Aku dan anakku naik kereta bersama orang tuaku dan beberapa keluargaku menuju ibu kota. Entah kenapa selama perjalanan, kami sangat merasa tidak nyaman di kereta. Mulai orang-orang sekitar yang minta bertukar tempat duduk, hingga menyulitkan bapak sampai anakku yang terus rewel dan menangis. Padahal biasanya anakku itu tenang, jarang sekali rewel. Bahkan saat operasi besarnya yang berkali-kali saja,
Anakku tak banyak menangis. Benar-benar anak yang kuat dan tidak banyak keluh. Saat anak-anak lain setelah operasi belum bisa duduk atau bermain-main, dia sudah langsung kuat untuk melakukannya. Entah kenapa di kereta ini, dia sangat rewel dan menangis. Mungkin saja tidak nyaman, atau mungkin panas, atau mungkin lelah. Itu yang terus ada di benakku saat itu. Sampai kereta berhenti, anakku baru bisa tertidur lagi di gendonganku. Sesampainya di rumah yang kami sewa, aku sudah cukup merasa nyaman dan tidak merasakan keanehan. Memang agak sepi, karena 2 rumah di belakang rumah kami yang berbatasan tembok masih kosong. Dan samping rumah, penghuninya juga jarang di rumah. Tapi tak masalah bagiku. Setelah sehari semalam keluargaku menemaniku, akhirnya mereka harus pulang kembali ke kota asal. Beberapa hari tinggal di rumah ini bersama suami dan anakku. Kami tidak merasakan hal yang aneh. Sampai sekitar 1-2 mingguan, tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Pagi hari setelah subuh, aku agak sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Anakku belum bangun dan suamiku ikut membantuku. Saat sibuk bolak-balik membasuh dan menjemur baju dari kamar mandi ke halaman belakang, tiba-tiba ada 1 anak ayam yang jatuh dari atas plafon kamar mandi yang lubang untuk ventilasi udara. Anak ayam ini tidak besar, juga tidak terlalu kecil, seperti masih remaja. Kalau dipikir mungkin itu anak ayam biasa mungkin. Tapi yang bikin aneh dan seketika perasaanku tidak enak, anak ayam ini berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Entah apa nama ayam ini. Yang lebih aneh lagi, kenapa bisa anak ayam ini jatuh dari atas plafon kamar mandi? Sedangkan atap rumah ini sangat rapat dan berbentuk sangat miring. Aku dan suamiku masih mencari logika yang tepat agar kami tidak terlalu gelisah. Mungkin saja dibawa burung, tapi mana masih ada di tengah kota begini burung besar yang bawa terbang anak ayam yang sudah remaja ini. Oh, mungkin ini milik tetangga. Maka kami coba tanya ke tetangga-tetangga di komplek ini, apakah ada yang kehilangan anak ayam. Tapi ternyata tidak ada satupun warga komplek yang memelihara ayam. Kompleknya sistem klaster yang terbuka, jadi akan kurang bersih dan tidak nyaman bila memelihara ayam. Mana mungkin ada yang kehilangan jika tidak ada yang memelihara ayam. Kami masih belum menyerah. Mungkin saja milik warga kampung sebelah. Walaupun agak jauh dan yang berbatasan dengan dinding pagar hanya kebun pisang. Ya mungkin saja. Walaupun kami sangat tahu tidak ada ayam yang bisa meloncati tembok pagar setinggi 3 meter dengan atasnya pagar kawat berduri. Terbang pun kurasa tidak memungkinkan. Ayam dewasa pun kesulitan mengepakkan sayapnya untuk terbang, apalagi ayam kecil yang sayapnya saja tercabut beberapa bulunya. Apalagi bisa sampai ke seberang rumah yang kami sewa yang atapnya sangat tinggi dan sangat tertutup. Ditambah bisa masuk plafon lagi. Logika apalagi yang harus kami pikirkan? Apa ada logika lain yang bisa kalian pikirkan? Tolong nanti di komen jawabannya ya. Karena kasihan pada ayam itu, suamiku meminta izinku untuk dipelihara saja. Paling tidak sampai dewasa. Tapi aku sungguh tidak mengizinkan. Perasaanku sungguh tidak nyaman dengan ayam itu. Apalagi dengan gangguan-gangguan yang selama ini aku alami. Apalagi melihat kondisi anakku. Aku khawatir berpengaruh pada kesehatan anakku. Setelah memberi makan anak ayam itu, kami putuskan untuk meletakkan anak ayam itu di seberang dinding pagar yang berbatasan dengan kebun warga kampung. Setelah kejadian anak ayam jatuh itu, aku tidak yakin merasakan hal yang ganjil. Hanya saja suasana rumah seakan menjadi suram dan mencekam. Apalagi suamiku sering pulang malam atau harus lembur untuk beberapa hari. Sepertinya juga berimbas pada kesehatanku. Walaupun begitu, aku tetap berpikir positif. Mungkin aku sakit di beberapa bagian tubuhku
hanya karena aku lelah atau kurang tidur. Entah kenapa dalam tidurku, aku selalu mimpi yang tidak baik. Jelas mimpi yang datangnya dari setan. Aku sering sekali bermimpi orang-orang yang sudah tiada. Bermimpi hewan buas, bermimpi air, bahkan bermimpi dikejar dan dilukai oleh jin yang berdampak pada fisik nyataku. Seolah mimpiku itu nyata sampai melukai atau membuat lebam di bagian-bagian tubuh. Dari mimpi-mimpi itu, aku sering terbangun di setiap tidurku, dan itu sering sekali dini hari, sekitar pukul 1 sampai 3 pagi. Dan setiap terbangun, entah kenapa aku selalu ingin melihat keluar rumah, entah melalui jendela atau pintu rumah. Aku selalu merasa diawasi dari taman seberang rumah. Entahlah apa itu, padahal hanya ada bayangan pepohonan yang terkena lampu dari depan rumah. Sebenarnya aku juga sering melihat mereka di sekitaran rumah, tapi aku tidak pernah memperdulikannya. Aku juga tidak mengatakan apa yang kulihat pada orang lain. Aku hanya berpikir itu sudah biasa. Ya, karena aku sudah terbiasa melihat semacam itu. Aku sudah menganggap hal itu hanya sekedar angin yang berlalu, atau mungkin lebih banyak aku anggap itu hanya halusinasiku saja. Halusinasi tanpa rasa takut. Tapi yang anehnya, aku tidak pernah melihat makhluk-makhluk mengerikan itu ada dalam rumah yang aku sewa. Aku sangat yakin Allah memberiku perlindungan. Karena semenjak Allah memberiku ujian yang sangat meluluhkan hati melalui anakku, Allah menginginkan aku lebih taat padanya. Mungkin hal itu yang membuat Allah selalu melindungiku dengan ayat-ayatnya yang selalu kulantunkan di rumah itu. Aku memang tidak pernah melihat makhluk-makhluk seram itu masuk ke rumah. Tapi entah kenapa fisikku masih belum bisa menahan sebagian energi tidak baik dari mereka. Aku begitu sering sakit. Aku sudah berobat ke medis, bahkan sering mengikuti ruqyah-ruqyah. Juga melakukan ruqyah mandiri. Meruqyah mandiri rumah yang aku sewa. Setiap mulai banyak cicak di dinding luar rumah dan banyak kecoa berkeliaran, suamiku langsung berusaha meruqyah rumah sendiri. Hewan-hewan yang kotor termasuk cicak yang terlalu banyak berada di rumah kita, itu bisa menandakan energi negatif dari bangsa jin. Aku juga bercerita tentang jatuhnya anak ayam dari plafon kamar mandi pada pemilik rumah. Alhamdulillah pemilik rumah merespon baik. Pemilik rumah langsung menanam pohon bidara atau salah satu pohon yang ditakuti jin di samping rumah, tepat di samping luar kamar mandi. Alhamdulillah, kondisi badanku semakin baik dan lebih kuat. Aku sangat bersyukur tidak berdampak pada anak dan suamiku. Rumah yang lebih terasa nyaman dan tidak panas. Tapi, sepertinya kenyamanan itu berbanding terbalik di sekitar rumahku. Banyak rumor mencekam yang dialami warga yang lewat di jalan sekitar rumah yang aku sewa, atau yang memang tinggal tidak jauh dari rumah yang aku sewa. Seolah makhluk-makhluk yang gagal menerobos masuk rumah yang aku tempati ini tetap berusaha eksis di sekitar lingkungan rumahku. Sepertinya mereka ingin membuat kondisi sekitar rumah yang aku tinggali menjadi jarang tersentuh orang dan menjadi lebih mencekam. Mungkin begitulah tipu daya setan dalam membuat kegaduhan teror pada manusia. Dan begitu cara mereka untuk terus menggempur keimananku agar aku ada rasa takut dan memperdulikan mereka sehingga mereka ada jalan masuk ke rumah. Tapi sungguh, setan-setan ini penuh dusta. Teror itu dimulai dari jalan samping rumahku. Ya, tepat berbatasan dengan dinding rumah. Hanya berbatas 1 meter untuk taman kecil pinggiran jalan, layaknya perumahan. Karena komplek ini bentuknya klaster, rumah tanpa pagar, jadi dibuatlah sistem one gate, 1 gerbang untuk akses masuk dan keluar. Maka di sini masih diperlukan security untuk penjagaan. Security akan dibagi 2 shift, pagi dan malam. Security akan berkeliling dalam komplek dalam 2 waktu, yang shift pagi di siang hari dan sore hari, sedangkan shift malam berkeliling komplek di tengah malam.
dan di waktu menjelang subuh. Nah, otomatis yang shift malam tetap harus berkeliling, entah itu berjalan kaki atau menggunakan motor. Security ini harus menyusuri setiap jalan yang ada di dalam komplek, mengantisipasi kemalingan. Soalnya memang beberapa kali kejadian kemalingan, termasuk jalan yang ada di samping rumah yang aku sewa. Malam itu security berkeliling menggunakan sepeda motor, karena blok sekitar rumah memang tidak begitu jauh dari pos security. Biasanya security akan menuju jalan samping rumahku itu belakangan. Karena jalan ini langsung tembus ke blok belakang rumah yang aku sewa, terus bisa langsung belok ke pos security yang tidak begitu jauh. Sekali jalan gitulah enaknya. Nah, malam itu security berkeliling ke jalan yang terjauh dulu dan mengakhiri lewat jalan samping rumah yang aku sewa. Semua aman. Sampai di jalan samping rumah, security ini melihat sosok wanita berambut panjang, berbaju putih, dengan tawa yang seperti menangis. Pasti tahu kan siapa makhluk itu, dan menunjukkan mukanya yang tidak berbentuk pada security itu. Sontak security langsung putar arah dan menarik gasnya kuat-kuat untuk kembali ke pos security. Bapak security itu begitu ketakutan dan menceritakan kejadian itu pada security yang lain, juga pada warga yang masih ikut berjaga di pos security. Semenjak itu setiap security yang jaga malam tidak ada yang berani lewat samping rumah yang aku sewa. Jika jam tengah malam berkeliling, pasti hanya sampai tiang listrik depan rumah, lalu putar balik. Dan ada kebijakan baru, setiap security berkeliling tengah malam dan menjelang subuh, para security ini akan membunyikan kentongan atau memukul tiang listrik keras-keras sebagai tanda. Karena kejadian yang dialami security itu, semua warga menjadi khawatir dan takut berada di sekitar lingkungan rumah yang aku sewa, terutama jalan samping rumah. Rumor dan teror terus menyebar ke seluruh warga komplek perumahan itu. Bahkan tak ada satupun warga yang berani lewat di jalan samping rumah bila maghrib sudah berkumandang. Begitulah tipu daya setan untuk meneror manusia agar tidak ada yang mendekat. Agar tidak ada yang mendekat ke suatu tempat yang akhirnya menjadikan tempat itu menjadi seram, bahkan terkesan wingit. Ini belum berakhir, teror masih berlanjut. Setelah cerita security yang menyebar cepat bagi virus, yang bahkan aku tahu ceritanya dari ibu warung yang lumayan agak jauh dari rumahku. Saking penasarannya, si ibu tanya ke aku, Mbak gak apa-apa mbak di rumah situ?" "Ya gak apa-apa bu, emang kenapa?" Perasaan udah gak enak ini. Tiba-tiba si ibu kok tanya gitu. Mikirku sih apa ada maling. "Emang mbak gak diliatin apa-apa?" Makin penasaran dia. "Wah, diliatin apa ya bu?" Aku pura-pura gak paham, padahal udah ngeh arahnya kemana. "Itu mbak, kemarin pak security bla bla bla." Ibunya cerita menggebu-gebu soal kejadian yang dialami security. "Astagfirullah, kok gitu? Serem amat bu." Aku pura-pura takut biar menghormati kekhawatiran si ibu, padahal udah tahu wujudnya. "Iya mbak, makanya aku tanya. Tapi mbak beneran gak diliatin kan? Kan samping rumah." "Alhamdulillah enggak bu, insya Allah aman." Padahal lihat di luar rumah, tapi udah kaget lagi. "Ya sudah mbak, yang penting hati-hati mbak." "Iya bu, makasih." Aku kaget tapi bersyukur itu bukan maling kayak yang di blok belakang. Maling lebih serem. Entah gimana ceritanya, si sosok bohai bergaun putih, berambut panjang, itu kayaknya suka tebar pesona kemana-mana. Dia seperti melebarkan sayapnya ke arah rumah depan yang tegak lurus dengan rumah yang aku sewa. Ingat kan, depan rumah pertigaan. Nah, berjarak hanya 2 rumah yang tegak lurus dari depan rumah yang aku sewa. Ada satu rumah yang jarang banget ditengok pemiliknya. Hanya ditengok pemiliknya 1 atau 2 bulan sekali. Itu juga gak pernah nginap di rumahnya sendiri.
karena si pemilik memang hanya membeli rumah untuk simpanan properti sebelum menikah. Rumahnya bukan tipe rumah yang tidak terawat. Justru sangat terawat walaupun dibersihkan saat pemiliknya datang saja. Bahkan perabot di dalamnya juga lengkap dan sangat rapi. Tapi rumah yang beginilah yang disukai makhluk halus itu. Rumah yang jarang ditinggali. Jangankan rumah yang tidak ditinggali atau bahkan jarang ditinggali ya. Rumah yang hanya ditinggal pemiliknya selama 3 hari saja sudah bisa digunakan untuk tempat bernaung para makhluk halus. Apalagi yang seperti itu. Nah, rumah inilah tempat singgah Mbak Kunti berikutnya. Dia mulai meneror dan menampakkan diri pada warga yang tinggal di sekitar rumah itu. Bahkan tidak segan menampakkan diri saat banyak orang. Rumah yang tepat di samping kiri rumah itu yang pertama diteror. Yang kebetulan sekali penghuninya adalah teman dari suamiku yang sebelumnya memberitahu rumah yang aku sewa. Teman suamiku itu mempunyai istri dan 1 anak laki-laki. Anak laki-lakinya hampir seusia anakku, lebih tua 6 bulan. Tapi anak ini enggak mengalami keterlambatan dalam berbicara. Sore itu, setelah bermain dengan anak-anak lain di taman depan komplek, istri dan anak teman suamiku pulang ke rumahnya menjelang maghrib. Otomatis pulangnya harus melewati depan rumah yang kosong tadi. Tiba-tiba anaknya menjerit sambil menutup matanya dan menunjuk ke arah rumah kosong itu. Karena kesulitan bicara, anak itu hanya bilang, "Meh, meh, meh," sambil menunjuk ketakutan. Karena tingkahnya itu, ibunya langsung menariknya masuk ke dalam rumah. Anak itu berhenti menangis, tapi tak bisa mengatakan apa yang dilihatnya. Namun, teror pada keluarganya ini masih berlanjut. Sampai malam, tiba-tiba anak ini kembali menangis dan ketakutan meringkuk di sofa rumahnya sambil menunjuk-nunjuk arah depan pintu kamarnya dan kamar mandi. Kondisi ini berlanjut hingga berminggu-minggu. Tidak hanya anak itu yang terus diganggu, tapi semua anggota keluarga. Dalam waktu yang lama dan berulang-ulang, sering saat malam hari mereka mendengar suara ketukan dari samping rumah kosong. Ketukan itu seakan mengetuk dinding yang tepat berbatasan menempel pada dinding rumah mereka. Hingga suara tawarannya khas Kunti juga sudah sering mereka dengar. Benar-benar sangat mengganggu ketenangan. Tak hanya itu, teror pada keluarga itu tidak hanya pada visual dan pendengaran saja, tapi juga pada kandungan istri teman suamiku. Padahal mereka sudah merencanakan punya anak lagi. 2 kali hamil, 2 kali keguguran pula. Dan setiap akan keguguran, istrinya selalu bermimpi didatangi seorang wanita yang mengerikan dan seolah meminta bayi yang ada di pangkuannya. Dan sampai sekarang belum hamil lagi. Anaknya semakin hari juga malah semakin diganggu. Sepertinya gangguan-gangguan itu membuat kepekaan anaknya menjadi terasa. Hampir setiap hari anaknya mengatakan hal-hal aneh dan menunjuk pada tempat-tempat yang sepertinya dia melihat sesuatu. Karena istri teman suamiku ini selalu menceritakan gangguan-gangguan itu padaku, aku menyarankan agar keluarga mereka pergi ruqyah, atau paling tidak berusaha ruqyah mandiri dulu. Aku juga memberikan bibit bidara yang aku tanam untuk ditanam di rumahnya. Tapi mereka memilih berobat ke tempat yang tidak sesuai syariat. Setelah berobat ke tempat itu, menurutku yang berdasarkan dari penuturan istri teman suamiku itu, keadaan keluarganya tidak lebih membaik, terutama untuk anaknya. Dia mengatakan anaknya malah sering bicara tidak jelas tentang makhluk-makhluk yang aneh. Malahan mereka mempercayai perkataan orang tempat mereka berobat. Perkataan yang bertolak belakang dengan syariat dan jauh dari Al-Quran. Sebagai pendengar yang baik, aku hanya menerima cerita yang istri teman suamiku ini katakan, dan aku tetap menyarankan untuk kembali pada pengobatan yang syar'i. Ya, walaupun akhirnya aku hanya bisa mendoakan mereka jauh dari gangguan makhluk halus, dari rumah kosong maupun dari makhluk lain yang datang akibat terundang.
Tunggu dulu, keeksisan Mbak Kunti masih berlanjut, apalagi pada pria-pria, terutama pria lajang. Belum selesai si makhluk mengerikan itu meneror satu keluarga di rumah sampingnya, dia juga meneror orang-orang yang sekedar berkunjung untuk bertamu. Jadi malam itu, di rumah yang berjarak 2 rumah lagi dari rumah kosong, ada acara 4 bulanan kehamilan sepertinya. Aku juga tidak begitu ingat. Pokoknya, ada acara yang banyak tamu datang ke rumah itu, terutama keluarga besar pemilik acara. Setelah acara pengajian 4 bulanan selesai dan para warga yang diundang sudah pulang ke rumah masing-masing, para saudara pemilik rumah ini masih beberes dan membersihkan barang-barang di depan rumah. Karena memang masih berjarak dekat, beberapa orang membersihkan jalan sekitar rumah pemilik acara kalau ada sampah-sampah. Mereka membersihkan sampai ke depan rumah kosong. Kan hanya berjarak 2 rumah kan tuh. Tiba-tiba, salah seorang anak laki-laki melihat sosok wanita berambut panjang acak-acakan, tentu dengan gaun kebanggaannya itu, putih kumal dan kotor. Sosok itu menampakkan dirinya sangat jelas di samping pohon kamboja hiasan yang tumbuh membesar di depan rumah kosong itu. Anak laki-laki ini langsung berlari ke arah rumah pemilik dan memberitahu apa yang dia lihat pada semua orang yang ada di depan rumah. Dia terus menunjuk ke arah pohon tanaman kamboja itu dengan raut wajah ketakutan. Sontak semua yang ada di luar rumah mengarahkan pandangan mereka ke arah rumah kosong itu. Betapa terkejutnya beberapa orang di antara mereka, terutama laki-laki, juga bisa melihat penampakan itu. Walaupun tidak semua orang di situ yang bisa melihatnya. Entahlah, mungkin makhluk ini memilih orang-orang yang ingin dia tampakkan. Mereka langsung membaca ayat-ayat Allah agar penampakan itu hilang. Syukurlah, sosok itu benar-benar tidak terlihat lagi di hadapan mereka. Setelah gangguan pada beberapa rumah yang tegak lurus rumahku, aku belum mendengar lagi gangguan lain untuk beberapa waktu. Mungkin memang karena aku yang jarang main ke tetangga. Karena setelah itu, aku agak sibuk. Dan ada sebuah kejadian lagi yang sangat menghancurkan hatiku mengenai anakku, yang membuat aku harus pulang ke kampung halaman beberapa bulan. Jadi aku tidak mendengar lagi kabar-kabar komplek untuk beberapa bulan. Sudah terlalu sibuk berkutat di rumah sakit. Sampai akhirnya aku kembali ke komplek perumahan itu. Suasana sudah tidak terlalu mencekam. Banyak warga yang bergotong royong membersihkan taman depan rumah dan samping rumah agar tidak ribut. Mungkin karena rumor-rumor yang terus mencuat itu. Beberapa pohon-pohon besar ditebang agar lebih terang. Tanaman-tanaman perdu yang rimbun dirapikan. Daun-daun yang menumpuk juga sudah lumayan bersih. Semua jadi lebih bersih dan terang. Terutama penerangan lampu di jalan samping rumah dan taman. Sudah bisa hidup, yang dulunya selalu mati walaupun diganti lampu berulang kali. Walaupun tidak berlaku pada lampu jalan yang tiangnya tepat di depan rumahku. Setelah aku kembali lagi ke rumah itu, lampu jalan depan rumah sering sekali mati dan bermasalah. Kalau tidak lampunya ya kabelnya, ya salurannya, ya saklarnya. Pokoknya ada aja yang membuat jalan depan rumah itu selalu gelap. Menjadikan rumah yang aku tempati nampak menyeramkan dari kejauhan. Ditambah beberapa rumah atau tepat samping rumah dan tepat yang tegak lurus depan rumah menjadi kosong karena penghuninya pindah ke daerah lain. Alhasil, hanya tinggal satu rumah yang aku tempati saja yang berada di lingkup jalan pertigaan itu. Benar-benar sepi. Apalagi suamiku sering pulang malam dan sering lembur. Sedikit mencekam untukku dengan keadaan ini. Yang aku takutkan maling. Kan jauh dari rumah lain. Kalau ada maling gimana? Sekitar 1 bulanan mungkin, aku kembali ke rumah yang aku sewa. Ada satu keluarga cukup besar menyewa rumah yang tepat di belakang rumah yang aku sewa. Hanya terbatas dinding bata. Bahkan halaman belakang kalau tidak ditutup, kita bisa berbincang bersama. Keluarga ini mempunyai 3 atau 4 anak yang semuanya laki-laki.
tentunya masih lajang. Dan yang besar sepertinya usia kuliah, serta yang paling kecil masih balita. Mereka keluarga yang cukup ramai. Sangat ramai menurutku, yang terbiasa ketenangan mungkin. Ramai di sini bukan ramai karena anggotanya banyak, tapi karena suara saat mereka bicara selalu dengan nada tinggi, terutama bapak dan ibunya. Mungkin karena memang terbiasa dengan intonasi yang tinggi dan, maaf, agak kasar. Untukku yang sejak kecil jarang sekali mendengar kata kasar. Hampir setiap pagi, saat semua orang memulai aktivitas, aku selalu mendengar keluarga ini begitu sibuk, tapi dengan teriakan-teriakan yang berulang kesana kemari. Aku saja selalu terkejut, walaupun sudah tahu kebiasaan mereka. Bahkan kadang, aku menutup pintu belakangku agar anakku tidak mendengar teriakan mereka yang lumayan agak kasar. Bukan protektif, bukan juga sok jadi orang baik, tapi sebaiknya anak di usia balita tidak mendengar kata-kata buruk, karena anak sangat mudah untuk menirukannya, dan itu tidak baik untuk perkembangan anak. Setelah beberapa bulan, aku sudah agak terbiasa dengan keluarga baru di belakang rumah. Juga terbiasa menyapa dan berbincang dengan ibu yang tinggal di belakang rumah. Entah kenapa belum 1 tahun, mereka tiba-tiba pindah secara tiba-tiba dengan sangat kilat. Padahal mereka katanya sudah membayar sewanya selama 1 tahun. Tapi mereka tidak memperdulikannya, padahal masih kurang 4 atau 5 bulanan sewa mereka. Karena penasaran dan heran, kan biasanya tiap pagi sudah ramai kok jadi sepi. Aku mencoba bertanya pada tetangga-tetangga lain. Dan benar saja, ternyata kabar sudah menyebar. Hanya aku yang belum tahu pasti apa yang terjadi pada keluarga itu. Dengan sedikit basa-basi, aku bertanya pada ibu pemilik warung sebelumnya yang cerita security. Maklum kan, kalau pemilik warung sering diajak bicara sama pembelinya. Apalagi warung ini sering buat nongkrong ibu-ibu kalau sore dan bapak-bapak saat malam hari. Dan juga aku tahu betul, ibu yang sewa rumah tepat di belakang rumah yang aku tempati juga sering ke warung. Paling sering membeli popok atau galon. Aku sampai hafal kan, karena ibunya kalau mau ke warung seringnya lewat depan rumah yang aku sewa. Langsung saja aku tanya ke ibu warung. Maaf bu, keluarga yang tinggal di belakang rumah aku itu apa sudah pindah? Kok gak dengar suaranya? Biasanya tiap pagi sudah ramai. Itu mbak, ibu yang orang itu yang anaknya banyak. Iya bu, yang mepet satu tembok belakang rumah aku itu. Iya mbak, udah pindah. Sayang banget ya mbak, padahal sewanya kan masih lama. Tapi buru-buru pindah, katanya nggak betah gara-gara ada penampakan. Astagfirullah, maksudnya penampakan gimana bu? Katanya ditampakin kunti berkali-kali mbak, makanya langsung pada takut terus pindah. Padahal mbaknya udah tinggal di rumah depannya lama, tapi nggak pernah ada cerita apa-apa kan mbak? Iya bu, alhamdulillah nggak pernah itu, aman saja, kan kita cuma batas dinding aja. Aku juga heran mbak, padahal baru tinggal beberapa bulan aja. Apa jangan-jangan kuntinya suka sama anak ibunya yang masih pada jejaka ya mbak? Jadi digodain terus. Ah, si ibu bercanda aja, masa kayak gitu sih bu? Kali aja mbak. Jadi begini ceritanya. Cerita ibu penyewa rumah di belakang rumah yang aku sewa kepada ibu pemilik warung secara langsung. Jadi waktu itu keluarga yang belakang rumah aku itu ada acara beberapa hari keluar kota. Kayaknya nggak begitu lama, 2-3 harian aja. Dan semua anggota keluarga ikut. Katanya sih ke Bandung kayaknya. Aku juga lupa-lupa ingat kemana. Nah, setelah berpergian beberapa hari itu, keluarga itu kembali ke rumah mengendarai mobil mereka. Dan sayangnya, mereka tiba di rumah itu sudah terlalu malam menjelang dini hari. Tentu mereka sangat lelah dan segera ingin beristirahat. Tapi saat anak laki-laki keduanya yang SMA membuka pintu depan rumah,
Otomatis dia juga yang masuk duluan, dan lampu dalam rumah belum nyala, hanya mengandalkan penerangan dari luar rumah. Anak ini melihat sosok perempuan yang sudah jelas itu makhluk apa dan bentuknya kayak gimana. Terlihat seperti berjalan, mungkin melayang mondar-mandir ke arah dapur dan kamar mandi. Sontak dengan kekagetannya, anak ini berlari keluar kembali dan ketakutan. Dia berusaha menceritakan yang dia lihat pada bapak ibunya, tapi mereka tidak mempercayainya. Orang tuanya menganggap anaknya mungkin sudah capek dan berhalusinasi. Walaupun terlihat jelas anaknya itu sangat ketakutan. Keluarga ini belum berhenti diteror. Mungkin memang tujuan makhluk itu membuat rumah itu dikosongkan kembali. Untuk kedua kalinya, mereka melihat penampakan di dalam rumah. Padahal mereka pergi hanya sehari, hanya untuk menghadiri acara di kota yang sama. Tapi lagi-lagi mereka pulang larut malam. Karena kejadian sebelumnya, si anak tidak mau membuka pintu terlebih dahulu. Akhirnya orang tuanya yang membuka pintu rumah. Mereka ingin menunjukkan pada anaknya bahwa rumah itu tidak ada apa-apa. Keluarga ini sudah siap masuk ke rumah dan masuk bersama-sama. Saat pintu dibuka, betapa terkejutnya mereka. Semua melihat penampakan sesosok kunti itu berdiri diam tepat di dapur, yang bisa langsung terlihat dari pintu depan. Sosok itu berdiri dan hampir menoleh ke keluarga itu dan akhirnya menghilang. Otomatis mereka semua ketakutan bukan main. Mereka yakin sosok itu benar-benar ada. Tidak butuh waktu lama, mereka langsung pindah entah kemana. Maka semakin sunyilah lingkungan sekitar rumah yang aku sewa. Dulu aku tidak berpikir itu gangguan yang cukup meresahkan. Tapi sebelum bercerita ini, aku menyadari bahwa gangguan-gangguan yang orang-orang alami di sekitar rumah yang aku sewa terjadi sedikit banyak setelah aku berpindah ke situ. Dan setelah ada anak ayam hitam yang jatuh dari plafon kamar mandi. Sepertinya jin ingin menjauhkanku dari orang-orang dan membuat aku lebih suka sendiri dan dibuat menjadi sendiri. Sehingga mungkin mereka akan mudah menyerang dan menghasut dari segala arah. Tapi saat seperti itu, aku percaya Allah selalu menjaga. Apalagi kalau kita selalu bertauhid kepadanya, selalu melantunkan dan mengamalkan kitab sucinya. Allah akan melindungi kita juga dari segala arah, insya Allah. Aku akhiri dulu ceritanya. Akan saya lanjut di treat berikutnya di rumah kedua. Karena setelah keluarga belakang rumah pindah, sekitar 1 atau 2 bulan saya jadi pindah. Tapi bukan karena penampakan, hanya mencari rumah yang lebih dekat dari sekolah anak. Tapi rumah ini juga menebar teror, terutama hanya untukku dan keluargaku. Jangan khawatir, aku ada pesan dari cerita ini. Yang pertama, jangan lupa memberi salam dan berdoa sesuai keyakinan kalian saat akan masuk rumah. Yang kedua, untuk yang Islam, perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam rumah, terutama surat Al-Baqarah apabila rumah sering ditinggal atau setelah ditinggal lama. Sholatlah tepat waktu. Yang ketiga, tinggalkan kesyirikan, apapun yang masuk atau bisa masuk ke dalam rumahmu, sekecil apapun itu. Yang keempat, jaga rumahmu tetap bersih dan rapi. Jangan biarkan ada satupun ruang tidak terjamah oleh manusia. Yang kelima, bila ada gangguan jin, tetap selaku esahkan Allah. Berobat pada tempat yang tepat. Yang keenam, ajak masuk anak-anakmu sebelum maghrib menjelang dan juga tutup semua makanan serta penampungan airmu jika malam menjelang. Orang Jawa mengatakan, tidak baik sore menjelang malam masih di luar rumah. Sebenarnya itu bukan sekedar pamali. Dalam Islam pun sudah dijelaskan. Dalam medis juga ada penjelasannya. Silakan dicari masing-masing. Dan yang ketujuh, lawan ketakutanmu pada penampakan jin. Karena saat mereka menampakkan jelas dirinya, saat itulah energi terlemah mereka. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini.
Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.